Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat abna'il a'izzah rahimakumullah. Kebahagiaan sejati itu atau kebahagiaan hakiki itu adalah di akhirat kelak, bukan di dunia ini. Biasanya orang menilai sukses itu di dunia, punya kekayaan banyak, punya jabatan tinggi, ya, atau punya ilmu yang luhur. Itu biasanya penilaian kita. Sedangkan menurut hakikatnya yang sebenar-benarnya orang yang berbahagia adalah nanti di akhirat. Kalau dia selamat masuk surga, itu disebut sebagai orang sukses, orang bahagia, orang berhasil. Sedangkan orang yang masuk neraka disebut sebagai orang yang celaka, orang yang gagal. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke surga, maka itulah orang yang betul-betul bahagia, yang betul-betul sukses. Untuk masuk surga itu butuh bekal, ya. Butuh jalan-jalan masuknya. Apa bekal masuk surga itu? Iman, ya, keimanan, keislaman kita, amal-amal soleh kita, kemudian juga infak, sedekah kita, jihad kita. Itulah bekal-bekal yang akan mengantar kita masuk ke surga. Nah, nanti saudara-saudaraku sekalian, di akhirat ada orang yang cukup bekalnya sehingga dia lulus banglus masuk ke surga. Nah, ada juga orang yang tidak cukup untuk masuk surga, itu bekalnya tidak cukup. Namun ada yang bisa memberi syafaat, memberi pembelaan, memberi tambahan, lamun dina hajat tema dia di ayanu nyamungan, ya, ayanu nyamungan pamannya, baik diberi syafaat oleh Allah, diberi syafaat oleh para malaikat, atau diberi syafaat oleh para nabi, oleh orang-orang solihin, sehingga bertambahlah kebaikannya sehingga dia bisa masuk ke surga dengan syafaat itu, dengan tambahan, ya, itu. Atau orang yang sudah masuk neraka tapi kemudian diberi syafaat, diberi pembelaan, dan kemudian oleh Allah, oleh Rasulullah, atau oleh siapa saja gitu, orang-orang baik, kemudian dia diangkat, diselamatkan dari neraka. Saudara-saudaraku sekalian, banyak orang yang salah mungkin mengenai syafaat ini, sehingga berpendapat pokoknya kalau sering datang ke kuburan ini nanti akan mendapat syafaat. Kalau sering ketemu sama orang ini pasti akan mendapatkan syafaat. Pengajian kali ini saya ingin menerangkan berdasarkan Quran dan hadis, berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah yang mengetahui perkara gaib, dan juga yang Allah ini yang memiliki surga dan neraka, yang memiliki syafaat juga, akan memberitahukan kepada kita mana orang-orang yang mustahik, yang berhak mendapatkan syafaat. Sehingga tidak salah kita untuk berpegang kepada ini, karena inilah yang akan bisa memberi syafaat bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, pertama, syafaat hanya bisa diraih, ya, dari Allah, dari Nabi, dari para malaikat, dari orang-orang soleh,
oleh orang yang mukmin, yang bertauhid, yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Syafaat tidak bisa diberikan kepada orang kafir, orang musyrik, orang munafik ataupun orang murtad. Ya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 18, "Malidzalimin min hamimin wala syafi'in yuta." Orang-orang musyrik tidak akan mempunyai teman nanti di akhiratnya, tidak akan mempunyai teman setia seorang pun. Dan tidak pula orang-orang musyrik itu mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi, pernah bertanya kepada Rasul, "Siapakah wahai Rasulullah orang yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak?" Rasulullah menjawab, "Aku sudah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak akan ada yang bertanya tentang hal ini lebih dahulu darimu. Karena aku melihat besarnya semangat engkau tentang berita syafaat ini." Ya Abu Hurairah, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah murni keluar dari kolbu atau jiwanya. Dalam hadis lain pun Nabi bersabda, tiap-tiap Nabi itu punya doa ijabah. Tiap-tiap Nabi menyegerakan, mempercepat doanya itu di dunia. Sedangkan aku menyimpan doa ijabah itu sebagai syafaat bagi umatku di akhirat kelak. Syafaat ini akan diraih oleh orang yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. 2, syafaat bisa diraih oleh orang yang sering membaca Al-Quran. Sehingga Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang, akan hadir pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pemilik-pemiliknya, bagi pembaca-pembacanya. Rasul bersabda, Al-Quran itu pemberi syafaat. Dan Al-Quran itu bisa diangkat sebagai pemberi syafaat. Barang siapa yang memposisikan Al-Quran di depannya dijadikan imam, maka Al-Quran akan menuntunnya menuju surga. Dan barang siapa yang membelakangi Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mendorongnya masuk neraka. 3, yang bisa memberi syafaat kepada kita itu adalah saum. Saum memberi syafaat bagi yang menunaikannya. Nabi bersabda, saum dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba yang melakukannya. Nanti di akhirat saum berkata, "Ya Allah, saya menghalanginya di dunia dulu dari makan dan minum pada siang hari. Maka syafaatilah dia." Kemudian Al-Quran berkata, "Ya Allah, saya menghalanginya dari tidur nyenyak di malam hari, syafaatilah dia." Maka dua-duanya Al-Quran dan saum mensyafaati orang tersebut. 4, syafaat akan bisa dihasilkan oleh orang yang suka membaca doa yang ditentukan setelah adzan. Ya, kalau kita mendengar adzan, kemudian kita membaca sesudah adzan itu, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqamam mahmudanil lati wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca doa tersebut setelah mendengar adzan, maka dia akan mendapatkan syafaatku di akhirat kelak. 5, syafaat juga akan diberikan kepada penduduk Madinah. Orang yang berdiam di Madinah, meninggal di Madinah, dan mereka sabar berdiam di Madinah menghadapi persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan di Madinah.
Nabi bersabda, la yasbiru ala la'wa il Madinah wa syiddatiha ahadun min ummati illa kanat lahu syafi'an yaumal qiyamah aw syahidan. Tidak seorang pun bersabar atas kesulitan dan penderitaan berdiam di Madinah kecuali adalah Madinah itu menjadi syafaat baginya pada hari kiamat kelak atau akan menjadi saksi kebaikannya. 6. Syafaat juga akan diberikan bagi mereka yang meninggal serta disolatkan oleh banyak orang. Menurut sebuah hadis, sebaiknya yang menyolatkannya itu 100 orang Islam. Ya, bila disolatkan oleh 100 orang Islam, yaitu hadis riwayat Muslim, dia akan mendapatkan syafaat. Tapi ada hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu alaihi. Tiadalah seorang muslim meninggal kemudian berdiri sholat jenazah padanya 40 orang yang tidak musyrik kecuali Allah akan menjadikan syafaat baginya. Jadi sebaiknya kalau keluarga kita meninggal, perbanyaklah yang menyolatkannya. Dan di dalam situasi COVID sekarang ini, kalaupun tidak bisa langsung, kita melakukannya dengan sholat gaib. Kemudian yang akan mendapatkan syafaat itu orang yang banyak melakukan sholat. Pernah pada suatu hari Nabi bertanya kepada pembantunya. Kebetulan pembantunya ini yang suka bantu-bantu di rumah Nabi ini masih kecil. Anak kecil. Nabi bersabda, apakah kamu punya permintaan? Wahai bocah, wahai anak, apa keinginanmu? Pembantu itu menjawab, keinginanku adalah engkau wahai baginda Nabi bisa memberiku syafaat pada hari kiamat kelak. Nabi bersabda, siapakah yang menunjukimu permintaan tersebut? Siapa yang mendidik kamu meminta seperti itu? Pembantu itu menjawab, Allah katanya. Yang mendidik saya seperti itu, Tuhanku. Nabi kemudian bersabda, bantulah aku memenuhi permintaanmu itu dengan cara engkau harus banyak melakukan sujud, harus banyak melakukan sholat. Sehingga nanti syafaatku akan mudah masuk, akan mudah diterima oleh Allah karena engkau orang yang sering melakukan sholat. 8. Sobar, ini yang akan dapat syafaat tatkala ditinggalkan mati oleh anak kecil, oleh anak kita yang masih belum baligh. Ya. Abu Hasan, seorang tabi'in, sebenarnya beliau berkata kepada Abu Hurairah, seorang sahabat, Abu Hurairah, telah meninggal 2 orang anakku. Anakku masih kecil, 2 orang sudah meninggal. Apakah ada padamu hadis dari Rasulullah yang bisa menenteramkan hatiku tentang orang-orang yang meninggalkanku? Abu Hurairah menjawab, ada. Yaitu Nabi bersabda, bocah-bocah cilik yang meninggal ya, adalah bocah-bocah surga yang nanti akan menjemput orang tuanya. Kemudian bocah itu memegang baju orang tuanya. Dan anak-anak itu tidak berhenti memegang baju orang tuanya sampai Allah memasukkan anak-anak itu beserta orang tuanya ke surga. Hadis riwayat Muslim. 9, saudara-saudaraku, syafaat akan diberikan kepada orang-orang yang berteman dengan orang-orang baik. Dari teman-temannya yang baik itu. Maka kita harus berteman, harus berkumpul, ngariung ya, dengan sering dekat dengan orang-orang baik. Nabi bersabda, tatkala Allah telah selesai mengadili hamba-hambanya di akhirat kelak, kemudian orang-orang mukmin yang selamat masuk surga merasa kehilangan teman-temannya yang pernah bersamanya di dunia. Padahal mereka di dunianya itu sering bersama-sama dia dalam melakukan sholat, dalam zakat, dalam saum, dalam haji, dalam jihad. Maka mereka berteriak kepada Allah,
Ya Allah, sebahagian dari hamba-hambamu dulu bersama-sama dengan kami di dunia mengerjakan sholat, zakat, saum, haji, dan jihad. Saat ini kami tidak melihat mereka. Kemana itu mereka? Maka Allah kemudian berfirman, pergilah engkau ke neraka. Barang siapa yang menemukan teman-teman kamu itu berada di neraka, maka keluarkanlah mereka dari neraka tersebut. Saudara-saudaraku, kesimpulan dari pengajian ini, sebab mendapatkan syafaat itu ada 9. 1, tauhid. 2, membaca Quran. 3, saum. 4, membaca doa setelah adzan. 5, jadi penduduk Madinah dan meninggal di sana. 6, banyak melakukan sholat wajib, sholat sunat. Banyak orang yang melakukan sholat bagi si mayit. 7, banyak melakukan sholat. 8, sobar tatkala ditinggalkan mati oleh anak-anaknya yang belum baligh. 9, sering ngariung, berkomunikasi, ngumpul dekat dengan ahli-ahli iman, dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan ini semua ada dalam diri kita. Usahakan semuanya ada, ya. Kalaupun tidak semuanya, ya kebanyakan ada pada diri kita, dan mudah-mudahan kita pada keadaan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Allah, dari Rasulullah, dari orang-orang soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.